Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian uji kompetensi 2, yaitu bagian yang B. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Potensial listrik di suatu titik yang berjarak R dari muatan Q sebesar 450 volt. Berarti ini adalah nilai dari V. Jika medan listrik yang dialami suatu titik sebesar 300 Newton per kolom, berapakah besar muatan Q dalam satuan nanokolom? Nah, untuk menghitung berapa nilai dari Q, langkah yang kita lakukan yang pertama adalah kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari R-nya. Nah, untuk menghitung nilai dari R, kita menggunakan persamaan dari E sama dengan V per R, atau R sama dengan V dibagi dengan E. Kita tinggal masukin aja nilai dari V, yaitu 450, dan nilai E-nya adalah 300. Nah, 450 dibagi 300 adalah 1,5, dan satuannya adalah meter. Kemudian kita akan menghitung berapa nilai dari Q dengan menggunakan persamaan Q sama dengan VR dibagi dengan K. Tinggal masukin aja nilai V-nya, yaitu 450, R-nya 1,5, dan nilai dari K yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian tinggal dihitung aja. Nah, step yang pertama adalah kamu bisa bagi 45 dengan 9, hasilnya adalah 5. Kemudian 50 dikali 15 itu adalah 75. Kemudian 10 pangkat 9 positif yang di bawah ini pindah ke atas menjadi negatif. Sehingga jawabannya adalah 75 dikali 10 pangkat min 9 kolom, atau bisa ditulis sebagai 75 nanokolom. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Titik P berada dalam medan listrik yang disebabkan oleh 3 muatan. Jika beda potensial di P sebesar 4,8 dikali 10 pangkat 5 volt, berapakah muatan listrik di A? Langsung aja kita hitung berapa nilai dari QA-nya. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari QA, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari VP sama dengan VA tambah VB tambah VC, di mana persamaan dari V adalah K dikali Q dibagi dengan R. Nah, untuk nilai VA, persamaannya menjadi KQA dibagi RAP, sementara yang VB menjadi KQB dibagi dengan RBP, dan VC menjadi KQC dibagi dengan RCP. Karena K-nya sama, sehingga K-nya bisa kita taruh di luar kurung, dan angka selain K atau huruf selain K kita tuliskan di dalam kurung. Nah, step yang selanjutnya kita tinggal masukin aja masing-masing nilainya. Masukin VP-nya, yaitu 4,8 dikali 10 pangkat 5. Kemudian masukin nilai K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. QA yang ditanya dan RAP-nya adalah 6, yaitu jarak dari titik A ke titik P. Kemudian tinggal masukin nilai dari QB. Nah, untuk nilai dari QB adalah 150 mikrokolom, atau bisa dituliskan ya 150 dikali 10 pangkat minus 6, atau juga bisa ditulis sebagai 1,5 dikali 10 pangkat minus 4. Kemudian tinggal kita masukin aja jarak dari RBP-nya, yaitu sebesar 1,5 meter. Nah, di sini tandanya menjadi negatif karena nilai dari muatan QB adalah negatif. Kemudian tinggal kita tambahin dengan QC. Nah, karena QC itu dia muatan positif, sehingga kita tambahkan. Nilai dari QC adalah 500 mikrokolom, atau bisa ditulis sebagai 5 dikali 10 pangkat minus 4 kolom. Kemudian tinggal dibagi aja dengan jarak dari
titik P ke muatan C, yaitu sebesar 5 meter. Langkah yang selanjutnya tinggal dibagi aja. Nah, di sini saya membagi 1,5 dengan 1,5, hasilnya berarti 1, kemudian dikalikan dengan 10 pangkat minus 4. Kemudian saya juga bagi 5 dengan 5, hasilnya adalah 1, kemudian dikalikan dengan 10 pangkat minus 4. Nah, negatif 1 dikali 10 minus 4 ditambah 1 dikali 10 pangkat minus 4, hasilnya adalah 0. Sehingga hanya sisa QA per 6. Nah, step yang selanjutnya tinggal dikali silang aja. Di sini saya akan menuliskan untuk detailnya. 4,8 dikali 6 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan QA. Kemudian tinggal dikali aja. Atau bisa kita tulis QA-nya sama dengan 4,8 dikali 9, maksudnya dikali 6, dikali 10 pangkat 5, dibagi 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, 4,8 dikali 6 dan dibagi dengan 9 dapatnya adalah 3,2. Atau misalnya kalau kamu pengen hitung tanpa kalkulator, kamu bisa sederhanain 6 dengan 9, yaitu sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2, 9 dibagi 3 adalah 3. Kemudian tinggal kamu hitung aja. 4,8 dikali 2 berarti 9,6. Kemudian tinggal dibagi dengan 3. Nah, 9,6 dibagi 3 adalah 3,2. Kemudian tinggal hitung aja, 10 pangkat 5 dibagi dengan 10 pangkat 9 adalah 10 pangkat negatif 4. Artinya muatannya adalah 3,2 dikali 10 pangkat minus 4 kolom. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Dua muatan listrik terpisah pada jarak 5 cm. Artinya jaraknya sebesar 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian dia memiliki energi potensial sebesar 3 mJ. Energi potensial bisa kita tuliskan sebagai EP. Artinya EP-nya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 3 Joule. Jika salah satu muatan listrik digeser 1 cm, artinya 10 minus 2, ya jaraknya menjadi 10 minus 2, yang ini berarti R-nya. Muatan listrik yang lainnya tentukan energi potensial sekarang. Nah, kalau kita lihat pembahasan yang soal nomor 3 ini, dia akan membandingkan antara nilai dari energi potensial listrik sebelum dan setelah. Nah, artinya nanti untuk nilai R-nya nggak masalah kalau seandainya nggak kita ubah ke meter. Jadi cukup satuan cm aja nggak apa-apa, karena dia bisa nanti kita coret. Nah, untuk detailnya kita langsung aja bahas soal nomor 3. Nah, untuk persamaan yang kita gunakan adalah E per E aksen sama dengan K-1 Q2 per R dibagi dengan K-1 Q2 dibagi dengan R aksen. Nah, karena di sini yang berubah hanya jarak, yaitu dari 5 cm menjadi 1 cm, sehingga untuk variabel K, Q1 dan Q2 bisa kita coret, sehingga diperolehlah persamaan seperti ini. E dibagi E aksen sama dengan R aksen dibagi dengan R. Step yang selanjutnya kita bisa langsung masukin aja 3 mJ-nya. Nah, di sini kamu boleh buat 3 mJ atau bisa ditulis 3 dikali 10 minus 3 Joule. Hanya saja kalau seandainya kamu tulis 3 dikali 10 pangkat minus 3, berarti satuannya bukan milijoule melainkan satuannya joule. Nah, di sini saya lebih memilih untuk menuliskan satuannya adalah milijoule. Tujuannya supaya menghitungnya lebih mudah.
Nah, sekarang setelah saya masukin 3 mJ, saya akan masukin nilai dari R action, yaitu sebesar 6 cm. Nah, kenapa 6 cm? Karena awalnya dia jaraknya adalah 5 cm. Kemudian salah satu muatannya, kita anggap aja misalnya ini muatan 1, dan ini adalah muatan 2. Nah, muatan 2-nya kita geser sejauh 1 cm. Artinya, total jarak antara kedua buah muatan ini, before dan afternya ya, berarti tinggal dijumlah, yaitu 5 tambah 1 adalah 6. Sehingga jarak R actionnya sebesar 6 cm. Kemudian, jarak R-nya adalah jarak yang awal, yaitu 5 cm. Tinggal masukin 5, kemudian tinggal kamu bagi aja. Nah, di sini langsung aja kamu kali silang. 3 dengan 5 berarti 15 ya. Atau gini aja, bisa saya tulis di sebelah sini. Jadinya berarti 6 E aksen sama dengan 3 kali 5 adalah 15. Artinya E aksennya adalah 15/6, yaitu 2,5 mJ. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut, tentukan besar potensial listrik yang dialami titik C. Langsung aja kita hitung. Untuk menghitung berapa VC-nya, kamu tinggal jumlahin aja ketiga potensial yang terdapat pada gambar ini. Nah, kalau kita lihat, di sini terdapat dua buah muatan, yaitu Q1 dan Q2. Nah, kita tinggal jumlahin aja antara V1 dengan V2, sama seperti soal nomor 2 tadi, ya karena K-nya sama, K-nya bisa kita keluarkan, sehingga persamaannya menjadi Q1 per R1 ditambah Q2 per R2. Selanjutnya tinggal kamu masukin aja nilai K-nya, di sini adalah nilai ketetapan, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9, kemudian kamu masukin nilai dari Q1, yaitu positif 6 mikrokolom atau 6 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. R1-nya adalah 0,06 meter. Jaraknya berarti yang ini ya adik-adik. Jarak dari muatan Q1 ke C yaitu 6 cm atau 0,06. Kemudian kita masukin nilai dari Q2 yaitu negatif 2 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Dan jaraknya adalah 0,1 meter. Nah, untuk jarak yang R2 itu bisa kita hitung dari garis yang ini. Nah, garis yang ini. Kalau kita lihat, dia kan Pitagoras. Berarti konsep dari Pitagoras adalah kayak gini. Kalau di sini 3, di sini 4, berarti di sini 5. Kalau di sini kan dia 6, 8. Artinya setiap angka-angka ini dikalikan dengan 2. 3 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. Artinya untuk sisi yang miringnya juga dikali 2. 5 dikali 2 adalah 10. Sehingga sisi miringnya sebesar 10 cm. Nah, kalau kita ubah ke meter berarti jadinya adalah 0,1 meter. Step yang selanjutnya tinggal dibagi aja. 6 dibagi dengan 0,06 itu adalah 100. Nah, 100 dikali dengan 10 pangkat min 6 adalah 1 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian, 2 kita bagi dengan 0,1, hasilnya adalah 20. Kemudian kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Nah, karena di sini dia pangkatnya beda, yang satu 10 min 6, sementara yang satunya pangkat 10 min 4, artinya kita harus mengubah salah satunya agar pangkatnya menjadi sama. Nah, di sini saya mengubah pangkat 20 dikali 10 minus 6 menjadi min 0,2 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, karena pangkatnya udah sama, kita tinggal tulis ulang aja pangkatnya dan kita tinggal kurangkan aja angka yang di depannya. Yaitu 1 kita kurangkan dengan 0,2 adalah 0,8. Kemudian tinggal kamu kaliin aja, 0,8 dengan 9 adalah 7,2. 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat minus 4 adalah 10 pangkat 5. Sehingga diperoleh nilai potensial listrik di titik C sebesar 7,2 dikali 10 pangkat 5 volt. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.